Hai everyone, welcome back to Play Cinema Channel. Ketemu lagi nih dengan Mbak Yani yang gak ada bosennya selalu nanyain kabar para kaum berbahan. Gimana nih kabar kalian semalur? Mbak Yani harap kalian sehat selalu ya. Oke, untuk menemani kemageran kalian di hari ini, Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul Lina and Snowball. Akhirnya film tentang singa. Film yang disutradarai Brian Helgeland ini bercerita tentang persahabatan seorang anak yang introvert dengan seekor bayi singa. Bakal seru nih lur filmnya. Kalian pasti penasaran kan? Oke, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi. Kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Di suatu malam terlihat Vince dan Steve sedang mengarungi rawa menggunakan perahu. Rupanya mereka disuruh Tuan Percy untuk membawa bayi singa di dalam keranjang box. Namun perjalanan mereka sedikit terhambat karena baling-baling perahu tersebut tersangkut. Dan saat berusaha untuk diperbaiki, yang ada mereka malah terjatuh ke rawa. Sementara perahu yang sudah tidak nyangkut itu pun berjalan sendiri. Setelah semalaman mencari perahunya, akhirnya saat pagi mereka pun berhasil menemukan si perahu. Namun sayang, bayi singa itu kini telah kabur dari keranjang. Sementara di suatu rumah terlihat seorang gadis bernama Lina sedang dibuatkan makanan oleh Robert ayahnya. Lina adalah anak yang kreatif. Dia bahkan mempunyai gudang yang dijadikan tempat khusus untuk mengembangkan ide-idenya. Lina juga hobi mencari barang-barang bekas di sudut kota dengan sepeda gerobaknya ditemani Smithy anjingnya. Namun sayang sekali, Lina kalau sedang keluar rumah selalu dibully oleh teman sekolahnya. Ya, mereka mengejek Lina karena menganggap cara ngomong Lina yang gagap itu aneh. Just some art. Whoops, sorry. Tapi salah satu dari mereka ada yang begitu baik dan perhatian kepada Lina. Namanya adalah Jack. Dan setelah dibantu oleh Jack membenarkan gerobak yang sempat didorong oleh si Robert, kini Lina pun on the way pulang. Di perjalanan, Smithy tiba-tiba turun dari gerobak dan menuju ke semak-semak. Ternyata dia melihat seekor bayi singa yang lucu dan menggemaskan. Ini nih lur bayi singa yang Vince dan Steve cari. Lina lalu membawanya pulang ke rumah. Dia menaruh si bayi singa itu di gudang bersama Smithy. Tak lama ayah Lina pulang. Bocah itu lalu mencoba untuk menutup-nutupi keberadaan si bayi singa dari sang ayah. Setelah menyelesaikan makan malamnya, Lina kemudian kembali menemui bayi singa itu dan memberinya makan. Lina lalu mencoba mencari nama yang pas untuk bayi singa tersebut. Dan karena bentuk singa itu kecil imut seperti bola salju, akhirnya Lina menamainya Snowball. Kini terlihat Snowball yang mulai nyaman dengan tempat itu pun mulai bermain dengan bola karet yang Lina beri kepadanya. Dalam waktu yang bersamaan, Vince dan Steve terlihat kini masih tetap saja berusaha mencari bayi singa itu. Mereka kemudian menemukan jejak sebuah gerobak sepeda dan sekarang mereka yakin bahwa ada seseorang yang telah menemukan bayi singa itu. Vince kemudian menelpon Tuan Prince untuk meminta sedikit toleransi kepadanya karena dia mengaku telah mengalami masalah pada perahunya. Dan Tuan Prince pun memberi toleransi kepada anak buahnya itu sampai 3 hari ke depan.
Paginya, Vince kembali menelpon si bos untuk sekedar lapor bahwa kendala di perahunya itu belum teratasi. Si bos pun mulai curiga dengan anak buahnya. Di hari itu juga setelah ayahnya berangkat kerja, Lina yang akan membelikan milkshake pesanan si ayah terlihat sedang menelpon beberapa tempat kebun binatang. Dia bertanya apakah mereka kehilangan seekor bayi singa putih atau tidak. Di sana Snowball yang melihat pintu gudang terbuka langsung lari masuk ke rumah. Lina yang menyadarinya pun langsung mengejar si Snowball. Lina lalu memasukkan Smithy dan Snowball ke kamarnya, sementara dirinya akan on the way ke kedai milkshake milik Pak Norman. Lina yang baru selesai membeli 2 cup milkshake tak sengaja ketemu dengan Georgie CS. Di sana si Georgie dengan sengaja menjatuhkan 2 cup milkshake itu. Lina awalnya sempat melawan, tapi Jack lagi-lagi berusaha untuk melerainya. Sementara di rumah terlihat Snowball tak sengaja bisa membuka pintu kamar Lina. Kini singa kecil yang mulai berkeluyuran di dalam rumah pun mulai membuat kekacauan. Balik lagi ke Lina, dia yang bad mood kini telah sampai di depan rumah. Dan ketika baru saja dia membuka pintu, Lina shock mendapati rumahnya sudah berantakan sekali. Tambah bad mood tuh pasti. Lina kemudian memilih untuk memandikan Snowball terlebih dahulu. Dan belum lama saat si Snowball selesai dimandikan, Pak Robert pulang. Lina mencoba memberi alibi yang valid kepada si ayah tentang kenapa rumah ini berantakan sekali. Di sana si ayah kurang percaya kepada Lina karena mengkambing hitamkan si Smithy. Si ayah juga menyarankan anaknya untuk mulai bergaul dengan bocah-bocah seumurannya. Saat obrolan itu sedang berlangsung, Jake bertamu ke sana dan membawakan 2 cup milkshake. Dan si ayah yang melihat Lina kini sudah mulai mempunyai teman pun merasa happy. Dia kemudian menyuruh anaknya untuk mengajak Jack ke tempat favoritnya, sementara dirinya akan membersihkan rumah yang kayak kapal pecah itu. Ayah yang baik sekali ya, Lur. Kini Lina membiarkan Jack bisa masuk ke tempat inspirasinya. Itu karena dia mempunyai insting yang baik terhadap Jack. Lina juga yakin kepada Jack bahwa dia bisa menjaga rahasia. Di dalam, Lina dan Jack mulai bermain-main dengan Snowball. Terlihat singa kecil itu juga tak takut dengan si Jack. Malamnya, Lina yang merasa sudah sangat akrab dengan Snowball mengajak dia tidur di kamarnya. Sebelum tidur, Lina juga searching di internet tentang minuman apa yang bagus untuk bayi singa. Dan artikel mengatakan bahwa bayi singa itu suka minum susu murni dari dalam botol. Paginya Lina ke kedai Pak Norman untuk membeli botol bekas. Di sana dia juga bertemu Jack yang sedang nongki bersama teman-teman nacikalnya. Jack kemudian menghampiri Lina. Di sana dia memperlihatkan foto mereka kemarin kepada Lina. Si Lina meminta agar Jack menghapus foto itu. Jack pun akan melakukannya, tetapi dengan satu syarat, Lina harus memberi nomor telepon kepada Jack. Tapi pas banget saat Jack akan menghapus foto itu, Georgie datang dan mengambil ponselnya. Di sana Georgie mulai menyudutkan Jack, hingga akhirnya Jack terpaksa membuka rahasia tentang Lina yang memiliki bayi singa kepada teman-temannya itu. It's a baby white lion. Georgie CS di sana ngelunjak tuh. Mereka minta ditunjukin di mana bayi singa itu berada. Dan jika Jack tak mau menunjukkannya, maka mereka akan menyebar rahasia Lina.
Di hari itu juga Vince dan Steve tak sengaja melihat Lina yang tengah mengendarai sepeda gerobaknya. Dan di sana dua orang jahat itu yakin bahwa bocah itulah yang telah mengambil bayi singa. Hey, Lena. Kini Jake terpaksa membawa teman-temannya ke rumah Lina. Di sana Georgie CS meminta Lina untuk memperlihatkan singa putih kepada mereka. Dan saat Lina membuka ruang kerajinannya, terlihat untung Smithy lur yang keluar. Seketika anak-anak di sana langsung ngebully Lina dan Jake dengan berkata bahwa mereka adalah pasangan yang serasi karena sama anehnya. Setelah anak-anak nakal itu pergi, Jake kemudian meminta maaf kepada Lina. Tapi karena Lina sudah terlanjur marah, akhirnya dia pun mengusir Jake. Malamnya, Lina yang sedang menangis ditemani Snowball karena kesal dengan hari ini didatangi si ayah yang ingin mengajaknya quality time bersama. Malam itu Lina cerita banyak kepada ayahnya tentang betapa nakalnya anak-anak di kompleks ini. Sudah cukup drama di hari itu, keesokan harinya Lina yang baru keluar dari kedai Pak Norman tak sengaja berpapasan dengan Vince dan Steve. Dua orang jahat itu kemudian menemui Georgie CS dan di sana mereka memarahi bocil-bocil itu karena tadi telah mengganggu Lina. Wah, dari sini dapat kita lihat ya lur, bahwa sebenarnya Vince dan Steve itu orang baik. Cuma keadaan aja yang memaksa mereka buat jahat. Oke, lanjut. Vince selalu bertanya di mana rumah Lina. Dan setelah mengetahui lokasi rumah Lina, kini mereka berdua mulai melancarkan aksinya untuk merebut si bayi singa dari Lina. Di rumah Lina terlihat baru saja selesai membuat sepucuk surat untuk ayahnya. Rupanya si Lina mengungkapkan seluruh isi hatinya di surat tersebut. Tak lama Vince datang menemui Lina, sementara Steve terlihat sedang berusaha untuk mendobrak ruang inspiratifnya Lina. Kini Lina dipaksa untuk menunjukkan di mana keberadaan Snowball. Dua orang jahat itu kemudian mulai menghancurkan satu persatu karya Lina. Tak lama kemudian Snowball pun muncul. Steve kemudian mengambil Snowball dan memasukkannya ke dalam mobil. Di luar, Jake yang akan pergi ke rumah Lina tak sengaja melihat mobil Vince yang melaju. Jake lalu menemukan Lina yang sedang disekap. Dan karena Jake melihat kemana arah mobil tua itu membawa Snowball, akhirnya Lina minta tolong kepadanya untuk diberikan petunjuk arah. Sementara Vince dan Steve kini terlihat sedang mampir ke toko untuk numpang telepon. Di sana Vince merasa bersalah atas sikapnya terhadap Lina. Dia kasihan dengan Lina yang selalu diganggu oleh kawan sekolahnya. Ditambah lagi dirinya kini telah mengambil Snowball yang merupakan teman baik Lina. Widih, salut Mbak Yani. Balik lagi ke Lina, kini sampailah dia di tempat Vince memarkirkan mobilnya. Mereka pun segera membuka terpal yang menutupi kandang. Jake lalu mengambil gergaji besi untuk membuka kandang di sana. Butuh waktu lama agar Jake dapat membuka kandang tersebut. Tak lama Vince dan Steve keluar dari toko. Rupanya mereka akan bergegas untuk mengantar si Snowball ke Tuan Prince. Dan Lina yang mengetahui orang jahat itu akan kembali ke mobilnya, langsung gercep masuk ke terpal bersama Jake. Sementara di tempat lain terlihat Pak Robert baru pulang dari kerjanya. Dia merasa panik saat selesai membaca surat yang ditulis anaknya. Kemudian dia menelpon anaknya, namun ternyata ponsel Lina ditinggal. Akhirnya Robert menelpon 911 dan tanpa disengaja sekarang Lina juga tengah menelpon 911. Dia mengatakan sekarang dirinya sedang diculik oleh penjahat. Sementara Jake terlihat sedang terus berusaha untuk memutus kunci kandang dengan gergaji besi itu.
Dan usaha tak mengkhianati hasil dong lur. Lihat, Jack kini telah berhasil membuka kandang tersebut. Sementara di jalan terlihat dua orang yang sedang berbahagia karena akan mendapatkan cuan banyak. Tak sengaja mobilnya menabrak seekor buaya. Akibatnya karena banting setir, kini mobil Vince terjebak di kubangan lumpur. Di sana Lina dan Jack memanfaatkan situasi ini untuk kabur. Tuh lihat, imut banget ya Snowball larinya. Kini sampailah Vince dan Steve di tempat Tuan Prince. Mereka di sana pedenya bukan main karena merasa telah berhasil membawakan bayi singa untuk bosnya. Namun ketika si bos membuka terpal, dia langsung marah karena bayi singa yang dia inginkan tak ada di sana. Vince dan Steve kemudian disuruh untuk menemukan bayi singa itu kembali. Balik lagi ke Lina, mereka yang sedang berjalan pulang tiba-tiba dihadang oleh seekor buaya. Dan Snowball yang takut pun langsung lari. Lina dan Jack berusaha untuk mengejarnya. Tapi masalahnya itu dua orang suruhan Tuan Prince sudah sampai sana dan menangkap mereka. Di sana Vince terus bertanya di mana bayi singa itu berada. Namun tak lama datang Meg dengan pistolnya. Dia berencana ingin menembak Lina dan Jack jika mereka tak mau memberikan si bayi singa. Karena Vince dan Steve kasihan dengan si Lina, akhirnya mereka melepaskan dua anak tersebut. Vince bersama Steve lalu menyerang Meg dan mengambil pistolnya. Namun tiba-tiba si buaya tadi sekarang sudah ada di depan mereka bertiga. Tak lama, Robert dan para polisi pun datang. Di sini Lina baru memberitahu tentang Snowball yang selama ini dia rahasiakan keberadaannya kepada si ayah. Kini para polisi pun menangkap 3 orang jahat itu. Dan sekarang mereka juga mulai membantu Lina untuk menemukan Snowball. Beberapa waktu kemudian saat para polisi akan pulang karena tak kunjung menemukan Snowball, tiba-tiba Lina yang masih yakin bahwa Snowball ada di sekitar sini pun didatangi hewan kesayangannya itu. Kini Snowball akan dibawa oleh petugas hewan. Dengan berat hati, Lina harus berpisah dengan teman baiknya. I love you, Snowball. Sebelum Snowball pergi, Lina bilang kepada hewan kesayangnya itu bahwa mereka nantinya masih akan tetap sering bertemu. Lina yang sedang sedih itu pun memberikan bola karet kesukaan Snowball kepada petugas hewan. Dia juga mengatakan bahwa Snowball sangat tidak suka jika dikurung. Bagi Lina, kedatangan Snowball di hidupnya tentu sangat berarti. Karena berkat Snowball, Lina bisa merubah kehidupan sosialnya. Oh iya, by the way, karena perbuatannya, Meg kini dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara. Sementara Vince dan Steve hanya beberapa bulan saja. Itu karena mereka telah berbuat baik. Dan Tuan Percy, dia yang sebenarnya bisa kabur, memilih untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Di akhir scene terlihat Lina dan Jack sedang asyik makan es krim bersama Smithy. Sementara Snowball kini telah menemukan dunianya dan keluarga barunya di kebun binatang. Dan film pun selesai. Oh ya, by the way, buat kalian yang punya rekomendasi film lainnya bisa tulis di kolom komentar ya lur. Oke, sekian dulu dari Mbak Yani. Bye and see you.